Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elayati Rafsanjani, mahasiswa PPG calon guru tahun 2024 Prodi PGSD Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kampanye praktik baik yang telah saya lakukan terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester terkait mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman lapangan 1 dilaksanakan di SDN 04 Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Saya kali ini berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa disebut ZPD pada pembelajaran IPAS kelas 4. Penerapan scaffolding bertujuan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Berikutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Saya lakukan di kelas 4 SDN 04 Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, yang mana masih banyak peserta didik yang belum memahami konsep materi pada pembelajaran IPAS. Peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang, kemampuan, maupun sosiokultural yang dimiliki peserta didik. Yang mana kita tahu bahwa peserta didik memiliki beragam kemampuan dan latar belakang, baik dari aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Guru berperan untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik, agar dapat mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan merancang pembelajaran dengan metode dan teknik yang tepat. Adapun teknik yang dapat digunakan agar kemampuan peserta didik dapat berkembang yaitu dengan menggunakan scaffolding. Nah, apa kalian tahu apa itu scaffolding? Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan. Kemudian, perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, apa kalian tahu apa itu ZPD? Konsep ZPD pertama kali dicetuskan oleh Vygotsky yang memiliki arti sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara mandiri, akan tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang lain yang lebih mampu atau ahli, misalnya guru, ataupun dapat melalui kerjasama tutor sebaya dengan bantuan teman sejawat. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Penerapan scaffolding ini saya lakukan pada kelas 4 SDN 04 Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus. Pada mata pelajaran IPAS bab 5 mengenai materi keragaman kenampakan alam Indonesia dengan menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penerapan scaffolding ini meliputi pada langkah pertama yaitu pengenalan materi. Pengenalan materi sebaiknya dilakukan dengan cara yang menarik, menyenangkan, dan juga berpusat pada peserta didik, serta memastikan peserta didik memiliki pemahaman mengenai materi yang akan dipelajari. Pada langkah yang kedua, yakni mengelompokkan peserta didik berdasarkan perkembangannya. Pada pengelompokan ini, kelompok dibuat secara heterogen. Tujuannya adalah agar setiap kelompok memiliki kombinasi peserta didik dengan berbagai tingkat pemahaman, sehingga peserta didik dapat saling menguatkan dan belajar satu sama lain.
Melalui pengelompokan menurut ZPD, peserta didik dapat merasakan lingkungan yang inklusif dan mereka tidak hanya belajar melalui guru, tapi juga melalui interaksi atau kerjasama dengan teman sejawat. Berikutnya, adapun pada langkah yang ketiga adalah guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik, yang mana jika peserta didik masih perlu tambahan materi dan memperoleh nilai belum melampaui KKM, akan diadakan program remedial. Sementara peserta didik yang sudah memperoleh nilai melampaui batas KKM akan diberikan pengayaan, bila perlu memberikan bantuan pada temannya yang lain melalui aktivitas tutor sebaya. Selanjutnya, pada langkah yang keempat adalah guru melakukan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajarnya menggunakan metode scaffolding. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik melakukan diskusi, di mana guru berkeliling kepada setiap peserta didik atau kelompok untuk memastikan dan mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada lembar kerja dan memastikan apakah peserta didik bekerja dalam kelompoknya, serta memberikan bantuan atau bimbingan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya masing-masing peserta didik. Kemudian, semakin lama secara perlahan-lahan, peserta didik akan diberikan tanggung jawab dengan mengurangi bantuan yang diberikan hingga mencapai pada tingkat kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugas. Adapun pada langkah yang kelima, yaitu guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan agar guru dapat mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik dalam menyerap materi yang dipelajari, serta mengetahui apakah teknik ZPD ini berjalan optimal atau tidak dalam membantu proses belajar peserta didik. Selanjutnya, hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding. Nah, penerapan scaffolding pada ZPD membawa sejumlah hasil yang positif dalam pembelajaran, meliputi: pertama, peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan diskusi dan mampu memberikan pertanyaan kepada kelompok lain selama proses pembelajaran. Yang kedua, terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. Ketiga, kemampuan peserta didik dalam memahami materi dan memecahkan masalah dapat meningkat. Keempat, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran terpusat pada peserta didik. Terakhir, peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Yang terakhir adalah pembelajaran dan replikasi. Penerapan scaffolding pada ZPD dalam praktik pembelajaran yang saya gunakan yakni berupa strategi jembatan keledai, dan media audiovisual yang digunakan berupa video keragaman kenampakan alam Indonesia, PowerPoint, dan LKPD. Hal ini membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Dengan penerapan ini diharapkan kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian video kampanye praktik baik yang telah saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.